Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita meneruskan kajian kitab Bidayatul Hidayah dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Kita sampai kepada wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'ursatil qiyamah. Wa'lam, ketahuilah wahai insan, wahai manusia, sesungguhnya kata beliau, jami'a a'dha'ika, seluruh anggota tubuhmu. Jadi seluruh anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, dan yang lainnya tentunya, seluruhnya jami'a a'dha'ika satashhadu, akan bersaksi, alaika, terhadap dirimu, fi ursatil qiyamati, kelak di hari kiamat. Anggota tubuh kita akan bersaksi kepada kita semuanya akan perbuatan kita selama di dunia. Mata kita gunakan untuk apa? Lisan kita gunakan untuk apa? Mereka bersaksi bilisanin talqin dalkin. Mereka bersaksi dengan sangat fasih mereka. Sangat jelas mereka. Tufaddiluka bihi ala ru'usil khalaik. Yang mereka semuanya ini, anggota tubuh kita, bisa jadi merendahkanmu karena amal-amalmu. Ala ru'usil khalaiki, di hadapan seluruh makhluk. Maka perlu kita perhatikan ini semuanya di dunia ini. Di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya ada hisabnya. Maka jangan sampai kita gunakan hidup kita sia-sia. Jangan sampai kita habiskan umur kita hanya untuk durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita itu cita-cita kita ingin mencari ridha Allah. Terus kita dekat dengan ulama, dekat dengan Quran, dekat dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan majelis ilmu. Ayo kita gunakan kedua kaki kita untuk melangkah ke masjid, untuk melangkah mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anak kita. Intinya ayo kita langkahkan kedua kaki kita untuk mencari ridha Allah, untuk ittiba, menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah dimanapun berada, kalau seandainya kita masih berlumur maksiat, berlumur dosa, ini suatu hal yang sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Dalamna anfusana.
Ini adalah kita zalim kepada diri kita sendiri. Berarti kita tidak cinta kepada diri kita sendiri. Kita ingin menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam murka Allah, ke dalam jurang nerakanya Allah. Maka ayo kita yang sampai saat ini masih berlumur dosa, berlumur maksiat, apalagi terhadap dosa-dosa besar, memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah untuk apa? Diberikan taubatan nasuh. Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Aku hamba-Mu yang tersesat, ya Allah. Aku hamba-Mu yang zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Maka kami mohon, berikan kami hidayah. Berikan kami petunjuk, tunjukkan kami ke jalan-jalan-Mu yang benar. Hidup kami hanya sekali, ya Allah. Jangan sampai hidup kami yang sekali ini menjadikan kami menderita selama-lamanya kelak di yaumil qiyamah. Dan ketahuilah hamba Allah dimanapun berada, hidup ini bukan main-main. Kita di dunia bukan main-main, kita di dunia. Tapi sungguh di dunia ini ada catatannya, masing-masing ada catatannya dan tidak bisa diulang, umur tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang kembali. Kalau sudah lewat, ya lewat begitu saja. Semakin banyak umur kita, semakin banyak pula waktu yang kita lewatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, semakin dekat dengan ajal kita. Qala Allah Ta'ala, hujjahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti kelak di yaumil qiyamah, nanti di yaumil qiyamah, tashhadu akan bersaksi alaihim kepada kita semuanya. Ini kehendak Allah. Ini takdir Allah, kita tidak bisa menghindar dari takdir Allah. Akan bersaksi kepada kita semuanya alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Kamu ucapkan apa selama di dunia? Maksiatkah yang kau ucapkan ataukah kebaikan yang kau ucapkan? Ini lisan nanti di akhirat tidak bisa bohong, tidak bisa dusta di hadapan Allah, karena sesungguhnya lisan ini yang memiliki Allah. Jadi lisan ini tak akan berani, tak akan bisa berdusta kepada sang pemiliknya, Allah Azza wa Jalla. Wa aydihim, dan tangan-tangan mereka semuanya akan menjadi saksi. Wa arjuluhum, dan kaki pun juga bisa berbicara, berkata bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Mungkin sekarang tangan tidak bisa berkata, kaki tidak bisa berkata, dan anggota tubuh telinga kita tidak bisa berkata, mata kita tidak bisa berkata. Ini semuanya tidak bisa berkata karena memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia tangan tidak bisa berkata, ini kehendak Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yauma tasyhadu alaihim, kalau Allah sudah berkehendak nanti di yaumil qiyamah, tangan bisa berkata, telinga bisa berkata, mata bisa berkata, kaki bisa berkata. Kalau itu semuanya bisa dikehendaki Allah, pasti dan pastilah itu semuanya akan terjadi. Jadi semuanya adalah Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang iradahnya Allah, keinginannya Allah seperti itu, maka kita tidak bisa lari dari iradahnya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma takhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah pun juga berfirman, nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, takhtim akan kami tutup ada afwahim, lisan-lisan mereka semuanya. Lisanmu yang di dunianya kebanyakan kebanyakan berbicara, sekarang di akhirat ditutup oleh Allah. Dan nanti akan bersaksi apa? Aidihim, tangan-tangan mereka.
Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi arjuluhum, kaki-kaki mereka semuanya, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Ini hujjah, dan ini adalah kebenaran. Kebenaran hak yang nyata. Ini semuanya kita yang melakukan. Wahai kaum muslimin dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Ini kita, bukan yang lainnya kita. Dan kita harus menanam. Alaika, kata Imam Haddad. Engkau lah yang akan melakukannya. Engkau lah yang akan menjalaninya itu sendiri. Engkau lah yang akan ditanya. Anggota tubuhmu lah yang akan berbicara nanti. Bukan yang lainnya. Dirimu. Maka cintailah dirimu. Sayangilah dirimu. Dengan apa? Dekatkan dirimu kepada Allah. Jangan kau gunakan anggota tubuhmu untuk durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Dampaknya berat, balasannya berat, murkanya Allah berat, nerakanya Allah berat. Jangan sampai kita itu merendahkan siksaannya Allah. Inna adzabi lasyadid, kata Allah, sungguh siksaanku sangat pedih, kata Allah. Jadi naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau seandainya ada seorang yang mendapatkan murkanya Allah, itu adalah musibah yang paling besar yang telah menimpa seseorang tersebut. Karena yang paling terpenting adalah hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan alam semesta, itu hubungan kita. Harus senantiasa kita jaga kita. Jangan sampai hubungan kita itu jauh dari Allah, bahkan berpaling dari Allah. Jangan sampai kita. Pokoknya kita ingin hubungan kita kepada Allah dekat. Salatnya, ayo kita dekat kepada Allah. Dijaga salatnya, kita silaturahim, kita bermunajat kepada Allah. Dalam salat kita, setiap hari kita. Maka fahfad ya miskin, kata Imam Ghazali. Fahfad ya miskin, jagalah hai miskin, manusia miskin, kata Imam Ghazali. Kau miskin kau itu. Kau itu fakir. Intinya kita itu tidak bisa apa-apa kita. Kita tidak miliki surga kita. Kita tidak miliki rahmat kita. Maka Imam Ghazali menyebutnya miskin. Kau itu miskin. Kau itu butuh Allah. Kau itu butuh surganya Allah. Kau itu butuh pertolongan Allah. Engkau itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Apa yang bisa kita ciptakan? Bahkan seekor nyamuk pun mustahil untuk kita ciptakan. Apa yang kita bisa kita sebagai umat manusia? Apa yang kita bisa wujudkan? Coba. Bahkan kita menyelamatkan diri kita sendiri saja tidak mampu. Memberi kebahagiaan kepada diri kita saja kita tidak mampu. Apalagi menciptakan surga, menciptakan langit. Jauh di sana. Maka ya miskin, wahai manusia yang miskin. Fahfad, jagalah jami'a badanika, seluruh badanmu. Jaga. Minal ma'asi, dari maksiat, jaga. Wa khususan a'dha'aka as-sab'ata, khusus anggota tubuhmu yang jumlahnya ada 7 ini. Kata Imam Ghazali. Ada 7 ini, jaga ini. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, kata Imam Ghazali, dikiaskan Imam Ghazali. Karena sesungguhnya jahannam ini ada sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Pintu neraka jahanam ada 7. Anggota tubuhmu yang wajib kamu jaga ada 7 ibaratnya. 7 anggota tubuh yang paling pokok ini, kata Imam Ghazali. Yang paling utama. Ya, tentunya yang lainnya juga utama. Tapi Imam Ghazali ini 7 ini coba. Likulli babin minhum juz'un maqsumun wa la yata'ayyanu litilkal ababi illa man asa Allah Ta'ala bihadhil a'dha'i as-sab'ati. Maka sebab engkau bermaksiat dengan anggota 7mu itu bisa mengundang murkanya Allah. Bisa menjadikan engkau itu masuk di dalam pintu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan anggota tubuhmu yang 7 ini milik Allah. Dan ini adalah amanatun 'alaika. Anggota tubuhmu ini adalah amanah yang Allah berikan kepada engkau. Kau gunakan amanah yang Allah berikan kepada engkau itu sesuai dengan perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Coba kita banyak-banyak istighfar kita. Mohon ampun kepada Allah.
akan maksiat kita, akan kekurangan kita, akan kedurhakaan kita kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah dan minta taubat kita setiap saat. Karena ya kalam ulama, kita itu wajib hukumnya, wajib untuk apa? At-taubatu min kulli dzambin. Untuk taubat setiap kita melakukan dosa. Berapa banyak kita dosa kepada Allah. Sebanyak itu pula lah kita wajib untuk bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Wahyal ainu. Yang pertama mata kita. Yang keduanya apa? Wal udhunu, telinga ini. Wal lisanu, lisan. Wal batnu, perutmu. Wal farju, kemaluanmu. Wal yaddu, tanganmu. Wal rijlu, kakimu, 7 anggota ini. Jaga dan jaga. Coba. Anggota tubuh ini 7 ini. Perhatikan dan perhatikan ini. Wa amal ain, adapun matamu. Mata yang pertama. Ayo kita mata ini. Ada apa dengan mata ini? Fa innama khuliqat laha, sesungguhnya Allah menciptakan matamu ini litahtadi biha fid dhulumati, untuk menunjukkan engkau dalam kegelapan. Gunakan itu semuanya. Syukur kepada Allah. Wa tasta'inu biha fil hajati, dan engkau bisa menggunakan kedua matamu untuk hajat-hajatmu. Ini ngambil barang, akhirnya engkau bisa lihat. Ini nikmat dari Allah dan syukur kepada Allah. Wa tanduru biha ila ajaibi malakutil ardi, dan engkau melihat, bisa melihat dengan matamu ini ila ajaibi malakutil ardi, kepada keajaiban di alam semesta ini. Bintang, langit, matahari, rembulan, bumi yang terhampar luas ini, udara, air, bintang-bintang di langit sana. Ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayati, dan mata ini, fungsi mata ini ya. Wa ta'tabiru ini, wa ta'tabiru, dan engkau bisa mengambil ibrah. Akhirnya engkau itu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Mengambil ibrah dengan kedua mata ini minal ayati, dari ayat-ayat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsi mata ini. Jangan gunakan untuk maksiat. Tapi ayo kita gunakan yang paling pokok, kita gunakan kedua mata ini untuk melihat ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta ini, di bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was-sahabi al-musakhkhar bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi Allah menerangkan semuanya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, kamu lihat itu langit yang tanpa tiang, yang begitu luasnya, bumi, ayo kamu lihat yang terhampar begitu luasnya itu. Berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia tinggal berpijak di atas bumi itu. Wakhtilafil laili, dan gonta-gantinya malam, wan nahari, dan siang, dan wal fulki, perahu-perahu itu yang bisa berjalan di atas air itu. Coba. Wa anzalallahu minas samai, dan Allah menurunkan hujan, menurunkan air dari langit. Kemudian setelah Allah menurunkan hujan, Allah menghidupkan itu bumi, menumbuhkan biji-bijian dari bumi, pohon-pohon dan buah-buahan dari bumi. Kemudian dari tanaman-tanaman itu semuanya dimakan hewan-hewan, kemudian hewan pun juga berkembang biak begitu banyaknya. Dan Allah pun juga
menciptakan angin, menciptakan udara yang berjalan setiap saat, yang berhembus setiap saat. Dan Allah wassahabi, dan Allah menciptakan sahab, mega, mendung, awan itu, baina samai, di antara langit dan bumi. Itu semuanya, coba berpikir, siapa yang menciptakan itu semuanya? Siapa yang menciptakan semuanya itu? Siapa yang mengendalikan itu semuanya? Apakah ada manusia yang bisa mengendalikan itu semuanya, yang bisa menciptakan itu semuanya? Itu semuanya la ayatil liqaumi yaqilun. Itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran dan wujudnya Allah. Wujudnya Tuhan semesta ini. Liqaumi yaqilun, bagi hamba-hamba yaqilun yang memiliki mata hati. Yang bisa melihat dengan hatinya, yang bisa melihat dengan imannya. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Siapa yang bisa menciptakan rembulan? Ayo fikirkan itu. Bagaimana bumi ini terbentang begitu luasnya? Siapa yang menciptakan bumi ini? Apa ada manusia di muka, di jagat raya ini yang mengaku menciptakan bumi ini? Malaikat pun siapa yang mengaku menciptakan bumi ini? Tidak ada. Hamba-hamba Allah mustahil bisa menciptakan alam semesta ini. Manusia, makhluk, tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta ini. Yang hanya bisa menciptakan alam semesta ini Allahu wahdah. Satu-satunya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi kedua mata kita. Jadi tatkala kita melihat alam semesta ini, tafakkur kita, bertafakkur kepada wujudnya Allah, kebesaran Allah. Jadi tatkala kita melihat alam semesta ini, zadat imana, kita akan bertambah keimanan kita. Bertambah, melihat matahari, bertambah iman kita. Melihat tumbuhan, kita bertambah keimanan. Melihat hamparan laut, kita pun juga bertambah keimanan kita. Alangkah hebatnya ciptaan Allah. Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi Allah, menciptakan dua mata kita. Bukan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah menjaga anggota-anggota tubuh kita dari kemaksiatan, dari dosa. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Husnul khatimah bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.